Masih bersama saya Eufolia, pemirsa kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Diduga terlibat penyekapan seorang gadis di bawah umur asal Bontang, 4 pria di Samarinda ditangkap. Minta ijazahnya kembali, seorang mantan karyawan diminta tebusan Rp500.000 dari kantor distributor makanan di Tarakan. Hasil sampah hingga 9 ton sehari, puluhan wartawan di Balikpapan ramai-ramai membersihkan kawasan pantai. Sebuah kantor distributor kebutuhan pokok di Jalan Mulawarman Tarakan Sabtu siang didatangi sejumlah orang. Mereka ini mulai dari wakil wali kota, anggota DPRD, polisi, hingga mantan pekerja distributor tersebut. Tujuan mereka untuk mempertanyakan alasan penahanan ijazah mantan karyawan di distributor yang juga bekas rumah makan tersebut. Salah satu mantan pekerja mengaku tidak bisa mengambil ijazahnya karena tidak memiliki uang tebusan yang nilainya mencapai Rp500.000. Mereka memilih berhenti bekerja di tempat ini karena sesuatu alasan. Karena saya tidak mengikuti aturan yang ada untuk dikembalikan ijazah itu apabila saya mau berhenti saya harus ajukan resign 1 bulan sebelum berhenti. Kalau Mas resign tahun berapa? Saya resign tahun 2016. 2016. Mulai kerja? Kerja 2015. Saya Jadi, lupa juga, ingat saya 2015. Berarti sekitar 1 tahunan kerja di sini. Terus untuk mendapatkan ijazah sendiri dipersulitnya seperti apa? Apa harus bayar atau gimana? Harus bayar Rp500.000. Wakil wali kota yang turut hadir juga terlihat kesal. Kedatangannya bersama anggota dewan ini untuk mempertanyakan alasan penahanan ijazah mantan pekerjanya tersebut. Ada banyak ditahan ijazah. Jangan salah sangka ya, don't get me wrong. Kita ke sini, ini bapak-bapak itu orang terhormat, bukan preman gitu ya. Ini anggota dewan, bukan mau ngamuk. Kita ingin memastikan semuanya itu berjalan dengan baik saja. Kita mau pengusaha nyaman, pengusaha untung, pengusaha kaya, tapi pekerja juga sejahtera, dijamin hak-haknya, jangan dirampas properti mereka, ya apa yang mereka miliki. Mungkin bagi sebagian orang ijazah itu cuma soal lembar kertas kan, tapi bagi sebagian orang yang dia miliki hanya itu sangat berharga. Meski upaya pendekatan hingga didatangi wawalkot dan anggota dewan, pihak perusahaan tetap enggan terbuka. Beberapa pekerja menyatakan pimpinannya tidak bisa menemui karena masih berada di luar kota. Amir Hamzah dan Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Jadi saya minta masukan usulan dari pihak kepolisian. Pemeriksaan mata secara gratis yang digelar Dinas Kesehatan Balikpapan disebut gembira oleh warga. Itu terlihat dari suasana di lokasi pemeriksaan yang dipusatkan di Aula Rumah Sakit Umum Daerah Beriman Balikpapan yang dipenuhi warga sejak Sabtu pagi. Kepala Dinas Kesehatan Balikpapan menyebut warga yang datang ke rumah sakit ini berasal dari berbagai kecamatan. Sebelumnya, mereka pun sudah lebih dulu mendapatkan pemeriksaan mata di puskesmas tingkat kelurahan. Untuk di RSUD Beriman ini, peserta yang hadir dalam pemeriksaan adalah yang berasal dari Kecamatan Balikpapan Tengah,
Kecamatan Balikpapan Kota, Balikpapan Selatan, dan Balikpapan Timur. Sasaran kita diperkirakan sekitar 500-an orang yang akan kita lakukan screening. Pelaksanaan pemeriksaan kacamata ini sudah dilakukan pemeriksaan pendahuluan di puskesmas, sehingga yang datang adalah yang sudah memerlukan validasi. Warga begitu antusias mendapatkan pemeriksaan tersebut karena akan diberikan kacamata gratis. Rasa bahagia mereka semakin lengkap karena sejak dari proses pendaftaran hingga mendapatkan kacamata gratis tidak menemui kendala. Susah nggak sih Bu waktu mau daftar Bu? Enggak, Lewat mana Bu? Puskes atau RT? puskesmas info di grup, ada 10 kuota kacamata gratis, silakan mendaftar untuk 10 kuota aja. Jadi saya tetap cepat-cepat mendaftar, sudah termasuk di dalam 10 itu, saya diinfokan Sabtu yang lalu untuk periksa di puskesmas. Sampai di puskesmas diinfo lagi, nanti ada info lagi untuk selanjutnya mendapatkan kacamata. Nah ini infonya di Rumah Sakit RSUD Beriman Gunung Malang. Ibu dapat kacamata apa tuh Bu? Minus apa plus Bu? Plus untuk baca. Kacamata. Pemeriksaan mata dan pembagian kacamata gratis ini digelar dalam rangka Hari Ulang Tahun Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas ke-45 dan Hari Kesatuan Gerak atau HKG PKK ke-53. Pada kegiatannya kali ini, panitia menyiapkan 800 kacamata gratis untuk dibagikan kepada warga. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Suasana ramai ini berlangsung di Masjid Ar-Rasyidin, Jalan Jakarta, Sungai Kunjang, Samarinda, Minggu pagi. Ribuan warga mulai dari anak-anak hingga dewasa memenuhi tempat tersebut untuk mengikuti jalan sehat yang digelar untuk merayakan Tahun Baru Islam 1447 Hijriah. Kegiatan ini pun diramaikan dengan pawai Muharram dan pemeriksaan kesehatan. Pengurus masjid menyatakan kegiatan semacam ini sudah menjadi kalender tahunan. Untuk tahun ini, peserta pawainya mulai majelis taklim, irma, pelajar, dan warga sekitar. Masjid Besar Ar-Rasyidin ini sudah mempunyai satu kalender tahunan yang dilaksanakan setiap tahun. Alhamdulillah ini banyak dari masyarakat kita, sekitar kita, dari Lingkung, Irma, sekolahan, semuanya terlibat di dalam pelaksanaan Muharram ini. Mudah-mudahan biar Muharram ini ke depan bisa akan lebih baik lagi. Rangkaian kegiatannya apa aja nih Pak? Ini ada perlombaan untuk anak-anak untuk memperkenalkan tentang masalah keagamaan, kemarin sudah dilaksanakan dan hari ini kebetulan jalan santai dan diberiakan oleh beberapa orang ini kan, ribuan orang. Wakil Wali Kota Samarinda berharap perayaan Tahun Baru Islam di masjid ini diharapkan terus berkembang. Bahkan Wakil Wali Kota menilai perayaan di masjid ini lebih ramai dari tempat lainnya. Semoga ini menjadikan kegiatan itu terus-menerus dan bertambah makin lama makin baik. Karena apa? Kegiatan-kegiatan ini adalah secara rutin dilaksanakan tiap tahun oleh Masjid Ar-Rasyidin. Dan akhirnya nantinya bisa membawa masyarakat bisa sadar gimana untuk kesadaran pribadi, untuk bahu-membahu untuk kemajuan kota Samarinda. Nah, sejauh ini peringatan 1 Muharram sudah dilaksanakan beberapa umat Islam yang ada di Samarinda ya. Pantauan dari pemerintah kota seperti apa Pak? Ya, banyak sekali di beberapa daerah, beberapa kecamatan yang sudah dilaksanakan. Tapi yang paling spektakuler saat ini adalah di Masjid Ar-Rasyidin ini. Sepanjang kegiatan, suasana keakraban antar warga terlihat terjalin utuh. Mereka begitu bergembira sepanjang perayaan berlangsung.
Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda.